Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah. Mana semuanya? Halaman pembacaan. Wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu sifatun salabiyatun. Ay makna salabun wa nabiyun li'anna kullan minha nabyun anillahi ta'ala ma azza wa jalla ma la yaliqu bihi. Wal qidamu dan qidam, wal baqa'u baqa, wal mukhalafatu lil hawadisi dan mukhalafah lil hawadisi, wal qiyamu bin nafsi dan qiyamu bin nafsihi, wal wahdaniyatu dan wahdaniyat sifatun salabiyatun yaitu sifat salabiyah. Maksudnya wal qidamu satu sifat qidam, wal baqa'u dua baqa, tiga mukhalafah lil hawadisi, empat qiyamuhu binafsihi, lima wahdaniyat. Lima sifat ini disebut sifatun salabiyah, sifat salabiyah. Tahu bahasa lain? Berapakah sifat salabiyah? Sifat salabiyah itu ada lima. Satu wujud, dua qidam, tiga baqa, empat mukhalafah lil hawadisi, lima qiyamuha, qidam baqa mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Lima. Apa itu sifat salabiyah atau apa maksudnya salabiyah? Maknanya salabun, salab wa nafyun. Salab itu asal makna melepaskan, wa nafyun dan menolak. Salabiyah itu melepaskan dan menolak. Berarti sifat untuk melepaskan dan menolak. Melepaskan dan menolak apa? Li'anna kullan minha, li'anna karena bahwasanya kullan minha setiap satu dari sifat salabiyah itu nafyun menolak anillahi ta'ala azza wa jalla dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha besar, menolak ma la yaliqu bih, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak pantas dengan Allah. Nah, kita bicarakan umum dulu. Sunnatullah. Jadi sunnatullah itu sudah aturan Allah. Hidup ini selalu dua macam. Iyalah. Yang kita bahas adalah ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat baik itu adalah sifat yang layak,
Sifat yang buruk itu adalah sifat yang tidak layak, yang tidak pantas. Maka setiap manusia dulu, secara umum dulu, itu ada mempunyai sifat baik, ada mempunyai sifat buruk. Paling apakah manusia itu lebih banyak sifat baiknya daripada sifat buruknya? Maka masing-masing. Abdullah manusia, berarti dia ada sifat baik, ada sifat buruk. Tinggal melihat Abdullah ini banyak sifat nang baik kah, banyak sifat nang buruk kah? Paham? Nah, kemudian Abdurrahman manusia, makhluk. Dia punya sifat yang baik, dia punya sifat nang buruk. Tinggal melihat apakah dia banyak sifat nang buruk atau sifat nang baik. Yang baik itu disebut layak, yang tidak baik itu disebut tidak layak. Kenapa demikian? Karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Ada baiknya, ada buruknya. Kada mau baik, jahat seberataan itu kada mau. Sejahat-jahatnya Fir'aun, itu pasti ada sisi baiknya. Paham? Sebaik-baiknya manusia, terlepas para nabi dulu, ini ada sisi jiliknya, ada sisi buruknya. Ada. Nah, kecuali dua. Kecuali dua. Satu dulu. Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka sekalipun manusia. Apabila manusia itu, maka dia punya sifat yang disebut dengan al-a'radul basyariyah, sifat manusia. Sifat kemanusiaan itu pasti ada. Bisa sedih, bisa gembira. Itu sifat manusia. Bisa lapar, bisa kenyang. Bisa menangis, bisa tertawa. Yalah. Bisa minum, bisa dahaga, bisa haus, bisa dahaga. Karena manusia. Karena manusia. Ini a'radul basyariyah namanya. Sifat kemanusiaan. Makanya Nabi bisa ke pasar, bisa berbini, dan sebagainya. Namun, sekalipun mereka itu punya al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, tapi mereka terpelihara daripada sifat yang jilik. Paham? Mereka terpelihara daripada sifat yang jilik, yang disebut dengan maksum. Tidak ada. Para nabi dan rasul itu tidak ada mempunyai sifat jilik itu kada ada. Pemarah tidak ada. Pengkhianat tidak ada. Pengecut tidak ada. Pecundang tidak ada. Karena itu adalah sifat jilik. Bakhil, pemalar, tidak ada. Karena itu sifat jilik. Artinya itu sifat yang tidak layak bagi para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang kedua, kecuali para aulia Allah. Kalau para aulia Allah Ta'ala, sekalipun mereka manusia,
tetapi mereka bukan makhluk yang sempurna, mereka punya kekurangan, namun mereka kadang dijaga Allah, atau mereka dijaga Allah daripada sifat yang gilik. Toh ketika terjadi sifat yang gilik, mereka tetap dengan segera bertobat. Maulah orang wali itu dulu, maulah orang wali itu syarik, mau. Tapi ketika itu salah, mereka kembali, cepat kembali. Cepat kembali. Kenapa? Karena wali bukan maksum. Wali namanya mahfuzun. Mahfuz. Mahfuz itu bisa melakukan kejelekan tetapi cepat bertobat. Ini manusia. Sekarang Allah. Allah itu kan punya sifat. Berarti Allah Ta'ala itu ada punya sifat gilik? Oh tidak. Bahwa maka untuk menolak secara dalil bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat gilik atau sifat yang tidak layak, jangankan gilik, yang tidak pantas bagi Allah, itu ditolak. Contoh, kidam. Kidam itu menolak sifat Allah yang kada layak lawan Allah ketika Allah dikatakan berawal. Tuhan itu berawal. Oh, kada layak Tuhan berawal. Kada pantas dikatakan Tuhan itu berawal. Kenapa? Ketika Tuhan itu dikatakan berawal, sama aja mengatakan Tuhan itu makhluk. Karena yang namanya makhluk itu dicipta. Bila dicipta ada awal, maka ditolaklah dengan sifat qidam. Beda dengan semua makhluk yang ada. Semua makhluk yang ada dicipta. Bila dicipta namanya baru, ngarannya muhaddas atau hadisun. Baru. Satu, ketika orang punya pikiran, hidup ini ada lagu Mirama mana? Mirama pulang disambut kada gibah yuk, ampa. Semua pasti berakhir. Yalah, benar. Semua pasti berakhir. Apapun berakhir. Adalah yang ada berakhir. Kada ada. Sebuah pemerintahan pasti ada akhirnya. Sebuah rumah tangga ada akhirnya. Kehidupan ada akhir. Semua pasti berakhir. Paham? Berakhir itu kadang disebut semua akan sirna. Sirna itu disebut fana. Paham? Fana itu kan berakhir, hancur, sirna. Orang belum berpikiran. Sesuatu yang ada pasti berakhir. Sipulan kada lagi, sipulan berakhir, sipulan berakhir, sipulan berakhir. Semuanya berakhir. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di alam ini akan berakhir. Lalu orang berpikir, enggak itu Allah Ta'ala ini bisa berakhir karena ya kada. Iyalah. Lalu orang membawa keterangan ini Tuhan itu bisa berakhir. Ini bahasanya orang filosof benar, orang filsafat.
Kita ini asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, suatu saat akan tiada. Maka kehidupan ini benai akan sirna, akan lenyap, semuanya akan berakhir. Lenyap, habis, ya habis kisah. Karena lagi kehidupan setelah kematian, karena semuanya berakhir. Pak ini ditolak, pahamlah. Kalau manusia berakhir, silahkan. Kalau tumbuh-tumbuhan bisa berakhir, silahkan. Karena dalilnya ada. Kullu man 'alaiha fan. Sambungan ayatnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam ini akan berakhir, mengalami kepunahan, mengalami kesernaan. Yang kekal itu cuma zat Allah. Maka sifat baka ini menolak yang tidak layak bagi Allah ketika orang mengatakan sesuatu itu akan berakhir. Tidak. Allah tidak pernah berakhir. Kidam bak mukhalafah lil hawadisi. Allah mukhalafah lil hawadisi. Nah ini nang banyak. Ujar ulama tauhid, sifat salabiyah yang sangat pokok dari nang 5 ini adalah mukhalafah lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan yang baru. Itu aja. Ketika orang menggambarkan Tuhan itu bertempat, ditolak oleh sifat mukhalafah lil hawadis. Ketika orang menggambarkan Tuhan itu berubah, ditolak oleh mukhalafah lil hawadis. Kenapa? Tuhan tidak pernah berubah, tetap mukhalafah lil hawadisi. Contoh, orang akan bisa berpikir begini, Pak. Kita di alam dunia pernah melihat zat Allah? Kada pernah. Satu-satunya manusia sempurna yang melihat zat Allah yang mukhalafah lil hawadisi cuman Rasulullah. Rasulullah melihat zat Allah yang mukhalafah lil hawadisi bi aini ra'sihi wa aini qalbihi. Yang lainnya tidak pernah. Jangankan kita, sekelas Nabi Musa pun tidak bisa melihat zat Allah. Namun ketika kita ada penjelasan ayat Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Tuhan itu kita lihat di akhirat dengan mata kepala kita. Dalil Quran. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Muka mereka itu di hari kiamat di surga berseri-seri karena melihat nampak zat Allah. Melihat lawan apa? Nazirah, nazar lawan mata. Satu. Hadis Nabi Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal hilala lailatal badri. Innakum sesungguhnya kalian satarawna rabbakum akan melihat Tuhan kalian, melihat dengan mata. Yaumal qiyamah, hari kiamat. Kama tarawnal hilala, sebagaimana kalian melihat bulan.
Lailatul Qamar, melihat bulan, Lailatul Badri, malam hidup 15. Jelas. Seakan-akan. Ya. Ini membawa pahaman lawan kita melihat Allah di akhirat, berarti Tuhan itu bertempat di surga. Yang kedua berarti Tuhan beikong. Tidak. Sekali lagi, tidak. Karena Tuhan mukhalafah lil hawadis. Tuhan tidak sama dengan baharu. Sekarang Allah tidak bertempat, kapanpun akan datang di akhirat pun Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak di surga. Tapi kitanya yang di surga. Lalu melihat zat Allah. Sekarang ini kita tidak bisa melihat zat Allah di akhirat dengan mata kepala. Nang disebut Tuhan itu berikungan, bejisim, di akhirat pun kita jelas melihat zat Allah lawan mata, tapi tetap Tuhan itu tidak berjisim. Tuhan itu tidak berikungan. Apabila pikiran kita memadahkan Tuhan itu di akhirat beikung, berarti hilang sifat mukhalafah lil hawadis. Nah, apabila orang beribadah, asyik beribadah karena merasa wali, datanglah sebuah cahaya yang sangat terang benderang, lalu mengaku ada suaranya sebagai Tuhan, jangan dipercaya. Kenapa? Tuhan mukhalafah lil hawadis. Tuhan ada sama lawan baharu. Cahaya ini baharu, makhluk. Ada suara bunyinya itu makhluk. Ini tipu daya setan. Paham? Nah, maka apapun sifat nang kada layak bagi Allah yang berupa menyamakan Allah lawan nang baharu, ini ditolak oleh mukhalafah lil hawadisi. Paham? 4 qiyamuhu binafsihi. Kalau orang menggambarkan Tuhan itu membutuhkan rasul, Tuhan itu membutuhkan malaikat, Tuhan itu membutuhkan yang lain-lain, dusta, sesat. Kenapa? Ditolak oleh sifat salabiyah. Sifat salabiyah apa? Qiyamuhu bin nafsi. Allah Ta'ala itu berdiri sendiri dengan sendirinya. Bukan berdiri sendiri, berdiri seorangan begitu, salah. Maksudnya Allah itu dalam menciptakan alam, dalam mengatur alam, dalam mentadbir alam dan sebagainya, Tuhan hanya sendirian. Tuhan tidak membutuhkan yang lain. Kenapa? Dalilnya jelas, sifat qiyamuhu binafsi. Dalilnya di Quran jelas, innallaha laghaniyun 'anil 'alamina. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Wajar, Allah kadang membutuhkan taat kita. Iya, memang benar. Allah kadang membutuhkan taat kita. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsi. Maka ketika orang ada menggambarkan begini-begini, yang gambarannya itu Allah membutuhkan yang lain, oh kada bisa. Tuhan ditolak oleh sifat qiyamuhu bin nafsi.
Berikut wahdaniyat. Ini sudah jelas saja. Allah ketika orang menggambarkan Allah Ta'ala itu babini, Allah Ta'ala itu baanak dan sebagainya, maka tidak bisa ditolak oleh sifat wahdaniyat. Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Tidak ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ujar para ulama, ketika orang ini mantap sifat salabiyah di dalam hati atau di dalam diri, dia insya Allah tidak akan sesat di dalam pahaman tauhid. Lagi, ketika seseorang bujur-bujur mantap dalam pahaman sifat salabiyah dan keyakinan sifat salabiyah, maka dia akan selamat daripada ajaran-ajaran sesat dalam akidah. Maka di dalam tauhid di satu kampung harus ada fardu kifayah. Orang yang benar-benar menguasai sifat salabiyah ini agar dia bisa menolak ajaran sesat. Coba aja, orang ajaran sesat-sesat ini gambarkan lawan salafiyah, oh kan bisa. Ini ada salafiyah. Jadi bahasanya sifat salafiyah ini untuk menyelamatkan keyakinan akidah kita dan keyakinan dan akidah masyarakat. Jangan sampai tersesat akidah dalam ketuhanan. Habis. Kemudian as-sifatus sabi'a al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.